Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Hal ini ditandai dengan berakhirnya masa Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Ia adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Hal ini dikarenakan prestasi dan juga jasa-jasanya. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia memiliki beberapa julukan. Yang pertama, Babul Ilmi, yang artinya pintunya ilmu. Hal ini dikarenakan keluasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua ada Asadullah, yang artinya singanya Allah. Julukan ini tak sembarang disematkan kepadanya, melainkan karena keberanian, ketangguhan, serta kepiawaiannya dalam memainkan pedang. Dan yang terakhir ada Karamallahu wajhah. Gelar ini diberikan kepadanya karena tidak pernah sesaat pun Ali menundukkan wajahnya di hadapan berhala, sesembahan kaum jahiliyah yaitu Lata dan Uzza. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, tepatnya pada tanggal 17 Juni 645 Masehi, saat itu umat Islam dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Pada saat itulah sebagian umat Islam meminta Ali untuk mengisi kekosongan kekuasaan khalifah tersebut. Pada awalnya Ali menolak karena ia belum mendapat dukungan dari sahabat lainnya. Namun pada akhirnya ia menerima permintaan tersebut. Ia diangkat menjadi khalifah keempat pada tanggal 24 Juni 645 Masehi di Masjid Nabawi. Ia menjabat sebagai khalifah dalam kondisi dan situasi konflik yang cukup tajam. Timbul pemberontakan di mana-mana. Salah satunya pemberontakan yang berasal dari para sahabat, yang mana mereka ingin Ali untuk segera mengusut kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah dan juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pemberontakan ini berakhir pada perang yang dikenal dengan Perang Jamal. Mengapa dinamakan Perang Jamal? Karena pada saat perang Aisyah radhiyallahu anha menaiki seekor unta. Perang ini terjadi di daerah Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Dan peperangan ini dimenangkan oleh pihak Ali. Selanjutnya, pemberontakan juga dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan kerabat dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Yang mana ia juga menuntut Ali untuk segera mengusut kasus kematian yang menimpa saudaranya. Tak berbeda dengan sebelumnya, ketegangan yang terjadi antara keduanya juga sampai ke medan peperangan yang kemudian dikenal dengan Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi di daerah bernama Siffin, letaknya di tepi sungai Efrat yang sekarang terletak di Syria atau Sam, terjadi pada tanggal 1 Safar 37 Hijriah. Awalnya Ali berusaha melakukan perundingan, namun Muawiyah menolaknya. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Pada awalnya Muawiyah mendominasi peperangan, hingga akhirnya dipukul mundur oleh pasukan Ali yang baru saja tiba di bawah kepemimpinan Malik al-Ashtar. Saat sudah tersudutkan, Amr bin As mengeluarkan siasat liciknya. Ia menyuruh pasukan Muawiyah untuk mengangkat tombak yang di ujungnya telah dilekatkan salinan ayat Al-Quran. Pihak Muawiyah memilih Amr bin As sebagai wakil, dan pihak Ali diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Perundingan ini berlangsung di Daumatul Jandal pada bulan Ramadan dengan jumlah 400 orang saksi dari setiap kubu.
Hasil dari tahkim ini membawa kerugian di pihak Ali. Tak hanya itu, tahkim ini juga membuat umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama Syiah, yaitu pendukung yang setia kepada Ali. Yang kedua Khawarij, yang keluar dari Ali. Dan yang terakhir adalah pendukung Muawiyah. 2. Masa Hasan bin Ali. Kelompok Khawarij menganggap bahwa Ali, Muawiyah, dan Amr bin As telah kafir karena mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian mereka merencanakan untuk membunuh ketiganya. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As, dan Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, dari ketiga rencana yang disusun, keduanya selamat kecuali Ali bin Abi Thalib yang terbunuh oleh Ibnu Muljam. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib menjadi titik akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kekhalifahan digantikan oleh anaknya yaitu Hasan bin Ali. Dalam memimpin, Ali bin Abi Thalib tak sepandai ayahnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mengambil bangku kekhalifahan dengan tawaran-tawaran dan juga diplomasi. Hingga akhirnya Hasan bin Ali bersedia untuk mundur dari kekhalifahan, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun dari penduduk Irak. Kedua, menjamin keamanan masyarakat dimanapun mereka berada. Ketiga, pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan untuknya dan diberikan setiap tahun. Keempat, membayar kepada saudaranya Husain sebesar 2 juta dirham. Dan yang terakhir, pemberian kepada Bani Hashim harus lebih banyak daripada pemberian kepada Bani Abdi Syams. Perjanjian damai antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang mana tahun ini dikenal dengan Amul Jamaah, yang artinya tahun persatuan. Berdirinya dinasti Bani Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia lahir 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah dalam usia 23 tahun. Pada masa Rasulullah SAW, ia diangkat menjadi salah satu anggota penulis wahyu. Ia juga merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pada masa Utsman, ia juga diberikan sebuah daerah, yaitu Syam, di mana ia memiliki hak dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat yang ada di sana. Ia berhasil memegang jabatan sebagai gubernur selama 20 tahun. Tak hanya itu, setelah Hasan mundur dari kekhalifahan, Muawiyah maju menggantikannya sebagai khalifah dan berhasil membangun sebuah dinasti yang berkuasa selama 90 tahun. Ia wafat dalam usia 80 tahun pada bulan Rajab 60 Hijriah di Damaskus karena sakit yang dideritanya. Dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem yang bersifat demokrasi mufakat menjadi pemerintahan monarki absolut. Hal ini dikarenakan setelahnya ia mengangkat anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, sebagai khalifah,
dan tidak dengan demokrasi umat Islam.